Puji Tuhan ya, sudah 1 bulan lebih kita tidak bertemu, dan saya secara pribadi sudah sangat merindukan Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Bapak Ibu juga merindukan saya ya, dan tidak lupa kepada saya. Bersyukur pada hari ini kita dipertemukan lagi, dan saat ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Keturunan Roh Kudus, ada yang bilang keturunan Roh Kudus. Jadi kalau keturunan Roh Kudus kayak lain-lainnya, kayak Roh Kudus punya keturunan. Jadi pencurahan Roh Kudus, penuangan Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta. Dan dari bacaan kita diberikan tema, dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kamu. Dalam bahasa Toraja, Yamola unnadai sia umpakilala komi. Yamola unnadai sia umpakilala komi. Jadi hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50. Hari ke-50 dihitung setelah apa? Setelah Paskah ya. Setelah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Selama 40 hari Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada para murid, kepada orang-orang pada waktu itu. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dicurahkan. Jadi seperti itu hari Pentakosta, bukan Pantekosta ya, beda ya. Pantekosta itu aliran saudara kita, ini Pentakosta. Penta dari kata bahasa Yunani Pentekoste, 50 hari Pentakosta. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, apa-apa saja yang kita tahu tentang peran Roh Kudus? Apa-apa saja yang Bapak Ibu tahu? Menghibur, ya kan? Apalagi? Membuat orang berani. Berani apa dulu? Berani mati kan? Ya, berani untuk ada pada kebenaran ya, memberitakan Injil. Ya, apalagi adik-adik sekolah minggu. Ya, siapa adik sekolah minggu di bawah ini? Si siapa? Ice apa Ice? Selinka apa ya? Apa peran-peran Roh Kudus? Menginsyafkan ya. Menginsyafkan atau menyadarkan orang supaya berbalik ke jalan yang benar. Apalagi menyucikan kita dari dosa-dosa kita, menuntun, mengajar dalam tema kita tadi, mengingatkan, bahkan merombak ya, merombak apa yang dirombak, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, supaya kita berbalik, supaya kita taat kepada Tuhan, bahkan membaharui dan memelihara. Nah, jadi kalau di gereja Toraja itu ada namanya anugerah ganda, anugerah ganda. Jadi anugerah ganda artinya ada 2 ya. Jadi yang pertama itu kita diselamatkan, itu anugerah pertama. Anugerah yang kedua itu dikuduskan, dipelihara secara terus menerus dalam kehidupan kita, karena kita ini manusia yang bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi melalui Roh Kudus itu kita terus menerus dikuduskan, disucikan, sehingga disitulah jaminan dari pengampunan dosa kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau kita bertanya lagi, kapan sih Roh Kudus itu bekerja? Kapan dia mulai bekerja Bapak Ibu? Mungkin seperti sekarang ya, dalam bacaan kita itu ada lidah-lidah api.
Roh Kudus turun dalam di kepala para murid, sehingga mungkin saat ini juga kita merasa panas ya. Mungkin ada lidah-lidah api di kepala Bapak Ibu Saudara. Oh, ada di kepalanya Ice itu ya. Sehingga kita rasa panas. Kapan Bapak Ibu Roh Kudus itu bekerja? Atau adakah waktu Roh Kudus itu berhenti bekerja? Kalau kita lihat mungkin dalam kehidupan kita, tumben ini Anis ini pergi gereja. Ya. Mungkin kemasukan Roh Kudus dia. Kemarin waktu tidak pergi gereja, kemasukan roh apa? Roh Kudus, roh kuda. Ya. Atau tumben dia masukkan persembahan pembangunan. Kita tahu kelakuannya selama ini seperti itu. Tiba-tiba dia memberikan persembahan. Jangan-jangan dia dimasuki oleh Roh Kudus. Nah, jadi seolah-olah Roh Kudus itu baru bekerja pada seseorang itu ketika dia melakukan sesuatu yang baik. Pemahaman kebanyakan orang seperti itu, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja ketika ada sesuatu yang baik, ada sesuatu terobosan atau bahkan sebuah mujizat terjadi. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus itu dia selalu bekerja, dan bahkan dia bekerja sebelum segala sesuatu tercipta. Karena apa? Karena dia adalah satu pribadi. Dia adalah Allah. Dia bekerja mulai dari dulu, bekerja bersama-sama dengan Allah Tritunggal, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita, dan dia bekerja tidak pernah berhenti sampai pada detik ini. Bapak Ibu Saudara pergi gereja entah dengan alasan apapun, melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi bukan ketika ada perbuatan baik yang dilakukan orang lain, bukan ketika ada mujizat-mujizat, tetapi dalam seluruh kehidupan kita dia bekerja. Dan bahkan Bapak Ibu masih percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dia terus-menerus bekerja. Nah, dan dalam bacaan kita di hari Pentakosta tadi di Kisah Para Rasul, kuasa Roh Kudus itu diperlihatkan. Diawali dengan tiupan angin keras. Lalu muncul lidah-lidah api hingga pada di kepala para murid. Dan dikatakan mereka semua itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka mulai berbicara. Berbicara apa Bapak Ibu? Mereka berbahasa roh. Skala bala seperti itu kan? Salalalalalala. Ya. Apakah seperti itu? Bahasa rohnya? Bukan ya. Tetapi ketika para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa lain-lain ya. Tetapi bahasa-bahasa lain, bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Kita lihat di ayat 9, 10, 11, disitulah bahasa-bahasa yang diperkatakan oleh para murid. Kalau ada waktu itu sudah ada orang Toraja, ya, pastinya mereka akan berbahasa Toraja. Tetapi orang-orang yang datang dari tempat lain, dari Pontus, dari Arab, Frigia, Pamfilia, Kreta, Kirene, ya. Para murid yang hanya tahu bahasa Ibrani, karena dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Dan dari bahasa-bahasa itu apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan orang-orang pada waktu itu tercengang-cengang, ya, termangu-mangu, ya, termangu hatiku, kau menggenggamku menadanya. Mereka termangu-mangu melihat para murid.
Dan ada yang menuduh apa? Mereka ini sedang mabuk dengan anggur manis. Ya, tapi apa yang dikatakan Petrus, tidak. Ini baru masih pagi, baru jam 9, tidak ada orang yang mabuk jam 9. Ya, kita saja di belakang minumnya di malam hari, bukan di pagi hari. Ya, tapi kalau ada kita sikat juga ya. Tapi orang Yahudi tidak ada pernah minum di pagi hari. Selalunya pengantar tidur. Mereka tidak mabuk, tetapi itulah kuasa Roh Kudus. Dan Petrus sebelumnya pengecut, oleh karena kuasa Roh Kudus dia berani untuk menantang orang-orang, memberitakan Injil. Dan pada waktu itu kalau kita baca seterusnya, banyak orang yang bertobat. Berapa orang yang bertobat pada waktu itu Bapak Ibu? Kira-kira 3.000 orang. 3.000 orang yang bertobat Bapak Ibu. Sungguh luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita selidiki lagi ya, kenapa waktu itu banyak orang di Yerusalem? Kenapa banyak orang? Ya. Karena hari itu juga bertepatan dengan hari raya orang Yahudi. Hari raya orang Yahudi. Pada waktu itu mereka sedang memperingati hari panen raya, hari panen gandum. Dan juga hari peringatan turunnya 2 loh batu. Ya, 2 loh batu. Jadi hari Pentakosta itu ada hari Pentakostanya orang Yahudi juga. Jadi memperingati turunnya 2 loh batu dan juga hari raya panen. Tetapi Tuhan Yesus memberikan makna baru dari hari Pentakosta itu, yaitu tercurahnya Roh Kudus dan lahirnya apa? Gereja. Lahirlah gereja. Jadi kalau kita bertanya, kapan sih gereja itu lahir Bapak Ibu? Ketika hari turunnya Roh Kudus. Gereja mulai lahir ketika turunnya Roh Kudus. Karena disitulah panen besar-besaran. 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Pada saat itu. Jadi pada waktu kesempatan para murid, para rasul bersaksi bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menepati janjinya yang telah dikatakan dalam Injil Yohanes tadi, bahwa ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai mereka, yang akan menyertai para murid dan bahkan kita orang percaya sampai saat ini. Roh Kudus menyertai kita. Tapi Bapak Ibu jangan katakan, bukan berarti Tuhan Yesus sudah pergi, naik ke surga, kembali kepada Bapa. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi ya. Saudara ingat peristiwa ketika Paulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi ini, tetapi Tuhan Yesus juga selalu hadir dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kalau misalkan ketika kita melakukan perjamuan kudus, kalau orang Katolik kan Tuhan Yesus hadir melalui roti dan anggur. Jadi roti itu menjadi betul-betul daging, anggur itu menjadi betul-betul darah Kristus. Tapi kalau kita bukan seperti itu. Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus. Jadi seperti itulah kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri Allah Tritunggal. Jadi satu tapi 3 pribadi. Dia itu tidak terpisahkan dan terus bersama-sama. Allah Tritunggal itu terus bekerja. Dan inilah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Tadi saya katakan bahwa lahirnya gereja. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang sadar akan dirinya, akan kehidupannya. Semakin banyak orang diinsyafkan, dipertobatkan. Banyak orang yang diperlengkapi dan diutus memberitakan Injil pada seluruh ciptaan, melalui perkataan, melalui tindakan, dan melalui berkat-berkat bagi seluruh makhluk. Apa yang kita miliki
setiap harta, kepandaian kita, hikmat kita, melalui tuntunan Roh Kudus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa setiap apa yang kita miliki itu semua pemberian dari Allah. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Setiap kepandaian kita, kekuatan kita, harta benda kita harus dipertanggungjawabkan, harus dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hati-hatilah kita. Jika kita tidak mempergunakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah bisa mengambilnya kembali. Bahkan setiap rencana-rencana kita itu yang kita anggap baik, tetapi sesungguhnya jahat, itu bisa digagalkan oleh Allah. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu baik dalam rencana-rencana kita, padahal itu semua jahat. Karena kehidupan kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak mau, kita keras kepala, tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita mengandalkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai itu terjadi seperti dalam peristiwa Menara Babel tadi, dalam kisah di kitab Kejadian. Apa yang terjadi di sana? Allah mengacaukan bahasa mereka. Karena apa? Karena motivasi yang salah. Mereka dengan sombongnya ingin berkuasa menyaingi Allah. Dikatakan mereka mau mendirikan suatu bangunan sampai ujungnya sampai ke langit. Itu apa? Itu karena mereka mau menyaingi Allah. Mereka mau sama seperti Allah. Mereka menganggap diri bahwa mereka bisa, mereka berkuasa. Mentang-mentang mereka dicipta segambar dengan Allah, mereka mau menyaingi Allah. Bagi kita juga, jangan sampai kita mau menyaingi Allah, kita sombong, kita angkuh terhadap sesama, dan sedikit-sedikit mau menentang Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Allah menyerahkan mereka, Allah menghamburkan mereka sehingga mereka tersebar di seluruh bumi. Rencana Allah terhadap manusia apa? Penuhilah bumi, berkuasalah atas bumi, ada atas segala yang ada di dalamnya. Tetapi mereka tidak mau berpisah. Mereka mau berada di satu tempat dan mau menyaingi Allah, sehingga Allah mengacaukan mereka, membuat mereka tidak mengerti satu dengan yang lain, dan disitulah lahir, termasuk lahir bahasa Toraja. Sehingga ada suku Toraja dan punya bahasa masing-masing. Ada suku Timur, Batak, semua bahasa tercipta pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehendak kita, rencana-rencana kita itu bertentangan dengan rencana Allah. Kita perlu tuntunan dari Roh Kudus. Jangan kita keraskan hati kita. Tetapi lebih banyak apa? Kita mengeraskan hati kita, bukan? Kita tidak mau dituntun Roh Kudus. Kita menganggap diri kita lebih baik. Rencana-rencana kita itu lebih baik, lebih benar daripada rencana Tuhan. Roh Kudus mau mengajarkan kita, mau mengingatkan kita, tapi kita keras kepala. Namun saat ini kita melalui peringatan hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, mari kita berkomitmen untuk setia merespon tuntunan Roh Kudus. Apa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Roh Kudus itu berbicara melalui hati nurani kita. Bapak Ibu punya hati nurani? Punya ya? Hati yang terdalam kita. Hati kecil kita berkata seperti ini, seperti itu, melakukan kebaikan. Disitulah Allah mulai berbicara. Ketika saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, di situ Roh Kudus mulai berbicara. Ketika orang tua kita menasehati kita, di situ Allah Roh Kudus memakai orang-orang sekitar kita untuk mengingatkan kita.
untuk mengasihi setiap orang, untuk menyatakan pengampunan kepada setiap orang, untuk menyadari peran kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, seorang anak. Orang tua jangan pernah menyakiti hati anak-anak kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ketika kita mendidik mereka, didiklah dengan penuh kasih sayang. Tapi harus sedikit-sedikit ya dikasih dengan rotan, supaya tahu juga sedikit. Tidak selalu dimanja, tetapi tidak selalu juga dikerasi. Sebagai anak-anak, kita diminta untuk menghormati orang tua. Profesi kita yang Tuhan berikan kepada kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita selalu berintegritas dalam pekerjaan kita, memberitakan, mewartakan kebaikan Tuhan melalui tindakan-tindakan kita. Melalui tuntunan Roh Kudus kita berani untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda, kita diminta untuk taat kepada Tuhan. Anak muda, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Bagaimana kita mau menghormati Tuhan, menghormati Allah Tritunggal, menghormati Roh Kudus? Tapi kalau orang-orang yang kita lihat saja, orang tua kita saja, kita tidak menghormati mereka, kita tidak menyayangi mereka, bagaimana kita mau menghormati Tuhan? Rekan-rekan pemuda, Tuhan menghadirkan mereka supaya mendidik kita, supaya menyayangi kita, memelihara kehidupan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menginjak-injak mereka. Kita tidak menghargai apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka keras terhadap kita, tetapi itu demi kebaikan kita. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi pemuda-pemudi yang durhaka. Kita menganggap diri kita hebat, kita menganggap diri kita kuat, masih muda, masih bisa melakukan ini, melakukan itu, kita masih mau bebas. Tapi kita melakukannya dengan cara yang salah. Teman-teman, firman Tuhan itu masih berlaku. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita tidak menghormati, menghargai orang tua kita, bahkan orang-orang yang lebih tua daripada kita, ya, maka kutuklah yang akan kita dapatkan. Kutuk. Apa kita mau dikutuk, Bapak Ibu, teman-teman pemuda? Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita masih keraskan hati, mungkin kita punya persoalan dengan orang tua kita, segeralah bertobat, segeralah meminta maaf kepada mereka, segeralah meminta ampun daripada Tuhan. Saat ini Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan, menyatakan pengampunan bagi sesama, menghormati orang tua. Jangan sampai hal ini membuat berkat-berkat Tuhan itu menghalangi kehidupan kita. Jangan sampai penyertaan Tuhan itu dihalangi karena kita punya permasalahan dari orang lain. Kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu ingat kisah Alkitab, bagaimana Ananias dan Safira mereka menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan hujatan terhadap anak manusia terhadap Tuhan Yesus itu masih bisa diampuni. Tapi jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, itu tidak terampuni. Atau bahkan mungkin mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita semua. Bagi kita pelayan-pelayan, pengurus-pengurus OIG, para Bapak Ibu penatua diaken, kobarkanlah semangat pelayanan dalam diri kita. Jangan kita malas-malas melayani. Jangan suka tukar-tukar.
Ya, karena alasan ini dan itu, alasan jauh rumahnya, alasan sudah berkeluarga, alasan sibuk melakukan ini, lakukan itu, sehingga kita melupakan tugas dan panggilan kita. Ya, pengurus-pengurus OIG, Bapak Ibu Majelis, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan bagi kita semua. Karena itu panggilan Tuhan bagi kita, bukan panggilan manusia, tetapi panggilan Tuhan. Sebuah kehormatan kita menjadi rekan kerja Tuhan, rekan kerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi teruslah bersemangat dalam melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus, ketika kita tidak mau mengeraskan hati kita, maka kebaikan Tuhan akan terus kita rasakan. Dan kemudian kita akan bersyukur untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap apa yang dilakukan itu baik, sehingga kita tunduk dalam rencana Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur dalam bacaan mazmur kita tadi. Karena Allah yang bekerja mengendalikan segala sesuatu, sehingga damai sejahtera itu hadir. Dan dalam kehidupan setiap orang percaya itu akan merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan di akhir mazmur tadi dikatakan bahwa bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang terus-menerus menolak tuntunan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, mereka yang keras kepala, mereka yang keras hati, mereka yang orang-orang fasik, yang terus-menerus menolak tuntunan Roh Kudus, dikatakan akan lenyap, akan binasa. Sekiranya kita adalah umat Tuhan yang terus dituntun oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.